kakiku, tapi tidak mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak agama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, yang kuat. Itu kita, kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia itu kita, sama semua. Itu kita, Sampaikan ada strategi, ada inovasi, ada hasil, mari kita refleksikan. Bapak Ibu melihat ke belakang, kita tahu bahwasannya berdasarkan survei PISA, Program International Student Assessment, bahwasannya Indonesia itu rendah di dalam literasi dan numerasi. Hadirlah suatu metode dari pemerintah yang disebut dengan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu pembelajaran mendalam itu adalah berakar dari sebuah metode yang dulu seperti CBSA, Pak Ikem, kemudian PAKEM dan TCL, Contextual Learning and Learning. Itu berakar dari semua itu. Dan ada yang membedakan dari pembelajaran mendalam ini adalah pembelajaran mendalam lebih kepada pembelajaran yang memuliakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu memuliakan. Bagaimana guru bisa menghormati muridnya, muridnya bisa menghormati gurunya. Itu memuliakan. Konteksnya seperti itu. Kemudian pembelajaran yang berkesadaran. Anak sadar bahwa materi itu sangat penting. Kemudian setelah berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nah, itu semua 4 hal harus diintegrasikan di dalam 4 hal. Yang pertama harus mengaji tentang olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Semua rangkaian itu sangat penting. Kemudian setelah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, itu semua 4 hal harus diintegrasikan di dalam 4 hal. Yang pertama harus mengaji tentang olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Semua rangkaian itu harus terwujud. Apabila tidak terwujud, tidak akan mungkin memperbaiki kualitas pendidikan. Sekarang saya akan mencoba. Saya pernah terjun di 2 kelas. Yang pertama di kelas 4, kemudian di kelas 6. Saya mencoba dari pelatihan ini mencoba hal yang baru. Nah, Bapak dan Ibu, nanti ada kisah ini nyata, yang mungkin bisa terinspirasi untuk Bapak dan Ibu. Temanya adalah refleksi pembelajaran mendalam. Seorang guru sudah merancang RPM. Dulu kita kenal dengan modul ajar, sekarang disebutnya RPM di pembelajaran mendalam. Guru didesain seminar mungkin, melibatkan kemitraan, digital dan lain sebagainya, melakukan tes, lisan dan lain sebagainya. Tapi jangan lupakan, ada bagian yang terpenting dalam pembelajaran itu kalau kita simak adalah refleksi pembelajaran. Di dalam refleksi itu akan terukur. Bagaimana? Ketika semua sudah dilaksanakan, biasanya kita ke anak murid seperti ini. Anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Itu sering kita lakukan itu. Padahal merefleksi itu ada 4 yang harus kita lakukan. Yang pertama, bagaimana kita mengetahui peristiwa yang diajarkan oleh anak. Kemudian bagaimana anak bisa mengalami pembelajaran, bagaimana anak bisa penerapannya, dan bagaimana anak mengalami perasaannya. Itu 4 refleksi di dalam harus dilakukan. Kalau hanya mengajarkan bagaimana perasaan, berarti ada 3 hal yang kita lupakan. Nah, dari semua itu, kemudian kita akan menemukan ajar. Setelah merefleksi, yang pertama kita akan melihat
apakah refleksi yang kita gunakan ini atau strategi yang barusan disampaikan inovasi hasil sudahkah mampu? Sejauh mana kekuatan dan kelemahan RPP dibuat? Itu direfleksi. Yang kedua, the nation where we grew up, so many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Efektif,